Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ke-10, Api Neraka. Minggu 27 November. Ulat-ulat yang abadi. Bandingkanlah Markus 9 ayat 42 sampai 48 dengan Yesaya 66 ayat 24. Bagaimanakah kamu mengerti ulat-ulat bangkai tidak mati? Beberapa menafsirkan kata benda tunggal ulat sebagai kiasan terhadap jiwa yang seharusnya atau roh orang jahat yang setelah kematian terbang ke neraka di mana ia tidak pernah mati dan menderita siksaan abadi. Tetapi penafsiran ini tidak mencerminkan gagasan Alkitabiah tentang kematian yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Itu juga mengabaikan latar belakang perjanjian lama dari bagian ini. Sebenarnya, bentuk tunggal ulat digunakan secara umum untuk ulat-ulat. Itu tidak berarti satu ulat. Acuannya adalah pada ulat yang memakan tubuh yang membusuk. Robert Brecher dan Eugene Nida, A Translator's Handbook on the Gospel of Mark, halaman 304. Dalam Markus 9 ayat 48, Yesus mengutip Yesaya 66 ayat 24 yang berbunyi, "Dan mereka akan keluar dan melihat mayat orang-orang yang memberontak terhadap aku. Ulat yang memakannya tidak akan mati, api yang membakar mereka tidak akan padam, dan mereka akan menjijikan bagi seluruh umat manusia." Adegan kiasan yang menakutkan ini menggambarkan medan perang dengan musuh-musuh Tuhan mati di atas tanah dan dihancurkan. Mayat-mayat yang tidak dimakan api diurai oleh ulat-ulat, atau mungkin pertama-tama oleh ulat dan kemudian oleh api. Bagaimanapun juga, tidak ada referensi apapun soal jiwa yang dinyatakan keluar dari kehancuran tubuh dan terbang ke neraka. Tetapi bagaimana dengan ulat yang tidak pernah mati? Bahasa kiasan dari Yesaya 66 ayat 24 dikutip dalam Markus 9 ayat 48 tidak menyiratkan bahwa ulat-ulat itu abadi. Penekanannya adalah bahwa ulat tidak meninggalkan tugas merusak mereka itu tidak tuntas. Dengan kata lain, mereka terus melahap tubuh orang-orang jahat sampai tubuh-tubuh ini dihancurkan. Sebaliknya, anak-anak Allah yang setia akan dengan sukacita tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru dan menyembah Allah di hadiratnya. Dengan mengingat takdir yang begitu berbeda, tidak heran jika Yesus menyatakan bahwa akan jauh lebih baik bagi seseorang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah tanpa bagian penting dari tubuhnya, tanpa tangan atau kaki atau bahkan mata, daripada memiliki tubuh yang sempurna yang akan dihancurkan oleh ulat-ulat dan api. Pada akhirnya, kita benar-benar diselamatkan atau benar-benar hilang. Tidak ada jalan tengah. Kita dapat memilih hidup yang kekal atau akan menghadapi kehancuran yang kekal. Pilihan apa yang harus Anda buat hari ini? Bagaimanakah realitas ini, kehidupan kekal atau kehancuran kekal, mempengaruhi pilihan-pilihan itu? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca di dalam Yesaya 66 ayat 24, di sana dinyatakan bahwa ulat-ulat atau belatung tidak akan mati. Dan kalau dihubungkan di dalam Markus pasal 9 ayatnya yang ke-48, di sana juga ada kata ulat, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Dan yang menjadi pertanyaan untuk pelajaran kita pada saat ini, apakah ulat-ulat itu tidak akan mati? Bagaimana kita memahami frase di dalam firman Tuhan, ulat-ulat atau di dalam bahasa Ibrani, tolaim, yang memakan mereka atau orang jahat yang meninggal tidak akan mati? Dalam konteks Yesaya 65 dan 66, orang fasik adalah mereka yang tidak melayani Tuhan dan yang memberontak melawan Dia. Mereka yang terus-menerus menolak akan kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka, dan yang akhirnya terbunuh oleh karena Tuhan di dalam Yesaya 66 ayat 16. Pertama, gambaran ini bersifat fisik. Orang jahat ini terlihat dan mereka memiliki tubuh fisik. Belatung tidak memangsa jiwa atau roh tak berwujud dari orang yang meninggal. Kedua, tidak ada ayat Alkitab yang mengisyaratkan bahwa ulat-ulat ini diberkati dengan keabadian. Ulat tidak menerima karunia hidup yang kekal. Tidak ada keajaiban ilahi yang dilakukan pada mereka. Dan yang ketiga, gambaran belatung yang memakan mayat orang jahat ini merupakan metafora yang sama dengan gambaran api yang tidak akan padam, yang akan kita pelajari pada esok hari. Jadi, penekanannya adalah bahwa ulat tidak meninggalkan tugas merusak mereka itu tidak tuntas. Jadi mereka harus menuntaskan akan pekerjaan mereka. Sebaliknya, anak-anak Allah yang setia akan dengan sukacita tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru dan menyembah Allah di hadiratnya.
Jadi ada beberapa yang menafsirkan bahwa ini merupakan kata benda tunggal, yakni ulat, sebagai kiasan terhadap jiwa yang seharusnya atau roh orang jahat yang setelah kematian terbang ke neraka, di mana ia tidak pernah mati dan menderita siksaan abadi. Ini tidak mencerminkan gagasan Alkitabiah tentang kematian. Jadi ketika manusia mati ada di dalam kuburan, tidak langsung pergi ke surga apabila mereka yang setia, ataupun ke neraka bagi mereka yang tidak setia. Tetapi ulat-ulat ini akan memakan tubuh yang membusuk. Dan kabar sukacita bagi mereka yang setia kepada Tuhan, ketika Tuhan datang maka mereka akan dibangkitkan kembali dari kematian dan akan mewarisi kerajaan sorga. Sedangkan mereka yang tidak setia kepada Tuhan, mereka akan tetap terbaring di dalam kuburan. Dan ketika Tuhan datang pada kali yang ketiga, mereka akan dibangkitkan. Gantinya keselamatan, tetapi penghukuman kekal akan diberikan. Pertanyaannya untuk kita renungkan pada saat ini, pilihan apa yang harus kita buat pada saat ini? Karena tidak ada jalan tengah. Karena pada akhirnya kita benar-benar diselamatkan atau benar-benar hilang. Bagaimanakah kenyataan ini, baik kehidupan kekal atau kehancuran kekal, mempengaruhi akan pilihan-pilihan kita? Mari kita terus setia kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, karena Allah merancangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk memilih, untuk kami dapat memperoleh kehidupan yang kekal dengan kami mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.